Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullahu rahmanur-rahim wa nusalli wa nusallim ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'du. Kama qala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-din fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika dzinul qayyim walakin aksarun nasi la ya'lamun. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita semua telah bisa melaksanakan aktivitas kegiatan Ramadan hampir selesai 1 bulan. Mudah-mudahan Ramadan yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasul yang telah memberikan contoh dalam berbagai hal, termasuk salah satunya adalah pelaksanaan ibadah Ramadan. Semoga ibadah Ramadan kita nyukruk galur sunnah Rasul sesuai dengan ketentuan dan contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan di ujung pelaksanaan ibadah Ramadan, salah satu sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu pelaksanaan sholat Idul Fitri. Pelaksanaan sholat Idul Fitri merupakan salah satu sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga aturan pelaksanaan sholat dan kegiatan-kegiatan yang menyangkut persiapan pelaksanaan sholat Idul Fitri itu telah diatur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita harus mengacu dan harus mengikuti agar pelaksanaan kegiatan sholat Idul Fitri sesuai dengan ketentuan Rasul, sehingga yang kita lakukan adalah mendapatkan pahala, mendapatkan amal soleh buat kita kelak di akhir nanti. Hadirin rahimakumullah, kalau kita berbicara kaitan dengan masalah Idul Fitri, Id pengertiannya adalah kembali, fitri atau fitroh artinya adalah suci. Setelah kita 1 bulan melaksanakan kegiatan ibadah Ramadan, laksana diakhiri dengan kegiatan Idul Fitri, berarti kita kembali kepada kesucian. Di dalam ayat suci Al-Quran surat 30, Allah mengatakan, fa'aqim wajhaka lid-din hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dzinul qayyim walakin aksarun nasi la ya'lamun. Kata Allah, fa'aqim wajhaka lid-din, maka hadapkanlah mukamu lid-din terhadap agama, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, di mana Allah menciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya. Dalam Al-Quran ada bahasa fitri, ada bahasa fitrah. Kita akan melaksanakan Idul Fitri. Id artinya kembali, fitrah kepada kesucian. Imam Al-Ghazali memberikan definisi kaitan dengan masalah fitrah. Kata Imam Al-Ghazali, ada 3 potensi yang dibawa oleh manusia sejak itu lahir. Satu adalah fitrah din. Setiap manusia yang lahir ke muka bumi ini adalah telah dibekali dengan fitrah din, fitrah agama. Makanya tidak ada orang yang mengingkari Allah seharusnya, karena setiap manusia yang lahir mereka sudah bertauhid, mereka sudah beragama. Seperti yang telah kita maklumi, ketika kita berada dalam kandungan ibu kita di usia 4 bulan, maka di sana ada proses komunikasi antara Khalik dengan makhluk, antara Allah dengan cabang bayi.
Sehingga di dalam kandungan itu ruh, kita semua menjawab, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kata Imam Al-Ghazali, itu adalah fitrah din, fitrah agama yang telah diberikan oleh Allah sejak manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketika berada di kandungan 4 bulan. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, bahwa setiap manusia itu adalah membawa fitrah sosial. Fitrah sosial, rasa dedeh, rasa nyaah, itu adalah pemberian Allah yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia yang akan lahir ke muka bumi ini. Kemudian yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, bahwa setiap manusia yang lahir itu adalah membawa fitrah intelektual, fitrah IQ kalau bahasa sekarang. Kata Imam Al-Ghazali adalah fitrah intelektual, dibekali dengan akal sebagai alat untuk kita supaya sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan masalah Idul Fitri, kembali kepada kefitrohan. Sesungguhnya kita ditempa untuk melaksanakan ibadah Ramadan dengan berbagai sunnah-sunnahnya, agar setelah beres Ramadan ini ketauhidan kita adalah bersih. Ya, kembali kepada semula ketika kita pertama kali awal diberikan fitrah agama, diberikan fitrah din oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu datang hari Syawal, bulan Syawal, berarti tauhid kita, amaliyah-amaliyah kita itu menjadi bersih karena dibersihkan dengan kegiatan-kegiatan Ramadan yang kita lakukan. Yang kedua, setiap manusia itu ada diberikan fitrah sosial. Di bulan Ramadan ini kita diwajibkan juga sebagai kegiatan penutup untuk melakukan fitrah sosial, mereh maweh kepada yang lain lewat pendekatan Allah, yaitu dengan zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan penterjemahan dari bekal yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia, yaitu fitrah sosial. Yang ketiga adalah fitrah intelektual. Mudah-mudahan dengan akal yang dibarengi oleh keilmuan, dengan akal yang dibawa dengan pemahaman yang diberikan oleh Allah, sehingga akal kita sampai kepada satu pemikiran bahwa betul Allah itu adalah sebagai Rabb, Allah itu adalah sebagai pemberi rezeki, dan Allah itu adalah sebagai pengatur. Hadirin jamaah rahimakumullah, sehingga ketika kita melaksanakan sholat Idul Fitri harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya, ketika kita mau melaksanakan sholat Idul Fitri, Rasul memberikan gambaran kepada kita, salah satunya bahwa iyal tabisu, kata Rasul ketika melaksanakan sholat Idul Fitri suka memakai baju yang terbaik. Logikanya bukan berarti harus baru, tapi adalah yang terbaik. Jadi tidak salah jamaah rahimakumullah, jika kita melaksanakan sholat Idul Fitri adalah memakai baju yang terbaik. Yang bagus juga nggak apa-apa, tapi kalau bahasa hadis adalah yang terbaik salah satunya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ketika melaksanakan sholat Idul Fitri suka mengerahkan keluarga, baik itu adalah anak kecil ataupun perempuan. Walaupun misalnya perempuan kebetulan tidak melaksanakan saum, atau pada pelaksanaan sholat Id dia sedang keberadaannya menstruasi, tapi Rasul tetap membawa anak-anak perempuan yang sedang menstruasi untuk mengikuti sholat Idul Fitri. Artinya untuk mendatangi tempat sholat Id, walaupun anak yang perempuan tidak harus mendekati terhadap orang-orang yang sedang melaksanakan sholat. Itu diatur juga di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan sholat Id. Kemudian Rasul juga
memberikan gambaran kepada kita antara kesiapan kita mau berangkat pelaksanaan Idul Fitri dengan kesiapan kita ketika kita akan melaksanakan berangkat sholat Idul Adha misalnya. Salah satunya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan berangkat melaksanakan sholat Idul Fitri, maka begitu keluar dari rumah dia mengawali dengan pembacaan takbir. Maka pelaksanaan takbir ketika sholat Idul Fitri diawali menjelang kita akan berangkat melaksanakan sholat Id. Beda dengan pelaksanaan sholat Idul Adha. Tapi kalau Idul Adha pelaksanaan takbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dilaksanakannya adalah begitu pergantian hari atau begitu surup matahari, maka dimulailah pembacaan takbir. Tapi kalau Idul Adha itu pembacaan takbirnya manakala kita diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita akan berangkat untuk melaksanakan sholat Id. Sehingga Allah mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullahu ala ma hadakum wala'allakum yashkurun. Walitukmilul iddata, maka sempurnakan bilangan pelaksanaan ibadah Ramadan kita. Walaupun kelihatan gambarannya ada yang pelaksanaan Idul Fitri atau Ramadan pada tahun ini ada yang 29 atau juga ada yang perhitungannya itu tanggal sampai tanggal 30 misalnya. Ada yang melaksanakan Id gambarannya adalah seperti tanggal 21 hari Jumat, dan ada pelaksanaan Id juga yang pelaksanaannya adalah hari Sabtu. Tapi Allah mengatakan walitukmilul iddata, sempurnakan tentang bilangan pelaksanaan ibadah Ramadan. Jadi 29 itu adalah 1 bulan dan 30 hari itu juga adalah 1 bulan. Allah mengatakan begitu. Begitulah cara Allah memberikan petunjuk kepada kita. Dan begitulah kita harus mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'allakum yashkurun, agar kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur. Bersyukur dalam pengertian adalah ziyadatul khair. Artinya setelah kita pelaksanaan ibadah Ramadan ini yang ditutup dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri, berarti kita akan meningkat dalam pelaksanaan sholat berjamaah yang wajib, juga meningkat frekuensinya dalam pelaksanaan sholat sunnah, terutama adalah sholat sunnah qiyamul Ramadan atau sholat tahajud. Karena di bulan Ramadan ini kita sholat qiyamul Ramadan, sholat taraweh atau sholat tahajud seolah-olah dipaksa, sepertinya 30 hari atau 1 bulan ini kita harus tetap melaksanakan. Sehingga Rasul mengatakan, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa yang melaksanakan sholat qiyamul Ramadan, sholat tarawih atau sholat tahajud, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, maka akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Bayangkan jamaah rahimakumullah, jika dalam 1 bulan ini melaksanakan ibadah Ramadan, dilaksanakan dengan pelaksanaan sholat qiyamul Ramadan, sholat tahajud atau sholat tarawih, insya Allah maka Idul Fitri itu akan didapatkan oleh kita. Jadi kembali kepada kefitrahan, kembali tanda syukur kita, sehingga datang bulan Syawal ini motivasi, harapan, keinginan dan cita-cita kita ini betul-betul begitu menggebu, begitu semangat. Hadirin jamaah rahimakumullah, sehingga Rasul memberikan tezkis dari kemurnian ketauhidan kita atau fitrah din,
dari kemurnian kesolehan kita atau fitrah sosial, atau dari kemurnian dari sisi analisa intelektual kita, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan rangsangan kepada kita agar kita ketauhidan, kefitrahan sosial kita betul-betul tiasa direalisasikan pada saat bulan Syawal ini. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man barang siapa yang saum sunnah situn min Syawalin, 6 hari dari bulan Syawal, maka itu sama dengan saum kita adalah 1 tahun. Jamaah rahimakumullah, kita untuk saum 1 tahun itu sangat tidak mungkin. Artinya begitu berat. Untuk 1 bulan yang sekarang juga terasa kita itu begitu berat, apalagi untuk 1 tahun. Tapi ternyata 1 tahun bisa diperoleh oleh kita pahalanya, yaitu dengan melaksanakan saum sunnah 6 hari di bulan Syawal. 6 hari di bulan Syawal itu bagian daripada rangsangan, mungkin saja bagian daripada ujian dari kesolehan keimanan kita, karena kita sudah dicuci untuk 1 bulan penuh dalam saum yang wajib ini. Datangnya bulan Syawal, ketika ada perintah untuk melaksanakan saum sunnah, yang sering kita sebut adalah nyawalan, saum Syawal. Jika oleh kita dilaksanakan 6 hari di bulan Syawal ini, maka kita sama dengan saum adalah 1 tahun. Itu adalah ujian ketauhidan kita, ujian keimanan kita, ujian daripada buah saum kita. Datang bulan Syawal ini, maka kita tumbuh dalam diri kita untuk munculnya rasa empati, rasa dedeh, rasa nyaah. Sangat begitu mengempati kepada kawan-kawan, rekan-rekan kita, siapa saja yang membutuhkan bantuan kita. Kenapa? Karena kita dilatih pada bulan Ramadan itu dengan kesolehan sosial yang sifatnya adalah wajib, yaitu zakat fitrah. Itu bagian daripada kecerdasan sosial, itu bagian daripada kesolehan sosial. Datang bulan Syawal, insya Allah rasa empati yang terbina di bulan Ramadan bisa direalisasikan pada bulan Syawal ini. Rasa dedeh, rasanya yang ditempat di bulan Ramadan itu bisa direalisasikan di bulan Syawal. Sehingga sudah menjadi opini, bahkan mungkin kebiasaan atau tradisi menjelang 1 Syawal. Biasanya umat Islam itu semakin gemar memberi, semakin gemar sodakoh, baik itu melalui pendekatan pemberian tajil misalnya, atau istilahnya adalah pemberian-pemberian yang dimunculkan dengan istilah THR, rasa kadede, rasa kanyaah yang dimunculkan di bulan Ramadan. Ketika kita melaksanakan ibadah Ramadan, kemudian itu juga harus terrealisasi dan terlaksana pada bulan Syawal yang akan kita lalui. Kalau itu oleh kita bisa dipertahankan, bisa direalisasikan di bulan Syawal, insya Allah, maka tujuan daripada saum sebagaimana ayat yang telah kita maklumi dan telah kita ketahui, yaitu la'allakum tattaqun, membentuk manusia yang takwa kepada Allah, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, kemudian berupaya kita untuk menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Orang yang sudah selesai melaksanakan ibadah Ramadan, baik yang berkaitan dengan masalah-masalah pribadi, misalnya masalah pribadi, bahkan masalah-masalah di luar pribadi kita yang semestinya itu adalah perlu kita melakukan bantuan, memberikan pertolongan. Insya Allah bagi orang-orang yang betul melaksanakan ibadah
Saum Ramadan ini tidak akan mereka itu harus dipinta, tapi respect untuk melakukan apa yang dia lakukan karena sudah terbiasa selama kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan dengan tahapan kita melaksanakan ibadah Ramadan dan melaksanakan sunnah-sunnah yang berkaitan Ramadan, tahap terakhir adalah sunnah pelaksanaan Idul Fitri, itu semua kita lalui agar Ramadan kita betul-betul adalah ada dampak pada pribadi dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin kalau itu dilakukan semua, maka insya Allah saum kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah mengatakan qad aflaha man tazakka, bahagialah untuk orang-orang yang telah mampu membersihkan diri. Ya, mampu membersihkan diri, yaitu untuk berupaya melaksanakan ibadah-ibadah yang berkaitan dalam pelaksanaan ibadah Ramadan. Salah satunya misalnya adalah ibadah pelaksanaan zakat fitrah. Qad aflaha man tazakka, kata Allah. Bahagia orang-orang yang telah membersihkan diri, membersihkan secara fisikis, yaitu dengan sholat, yaitu dengan pelaksanaan ibadah Ramadan. Membersihkan secara fisik, yaitu dengan zakat fitrah. Maka Allah mengatakan qad aflaha man tazakka, bahagialah orang-orang yang telah membersihkan dirinya, baik secara fisik dengan zakat fitrah, fisikis dengan pelaksanaan ibadah Ramadan. Wa dzakaros marabbihi fashollah, kemudian dia dzikir kepada Allah. Di malaman Idul Fitri kita adalah takbir, berzikir kepada Allah, menyebut Allah dengan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, pengataan kaitan dengan takbir ada yang 2 balik, ada juga yang 3 kali. Seperti yang barusan, ada yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ada yang 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Kata Allah, wa dzakaros marabbihi fashollah. Jadi kita dzikir kepada Allah, salah satunya adalah melalui takbir. Setelah kita takbir, kemudian fashollah, lalu kita melaksanakan sholat Idul Fitri itu. Fashollah, sholat Idul Fitri. Makanya dalam sholat Idul Fitri ini kita sudah mahfum aturan mainnya. Ada khutbah, ya, ada khutbah dalam sholat Idul Fitri, berbeda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Idul Fitri khutbahnya adalah di akhir, sholat duluan kemudian khutbahnya di akhir. Kemudian dalam khutbah Idul Fitri, dalam sebagian hadis itu tidak ada duduk di antara 2 khutbah. Jadi langsung tidak ada duduk di antara 2 khutbah. Itu ada aturan mainnya dalam sholat Idul Fitri karena diperintah. Wa dzakaros marabbihi fashollah, kita dzikir kepada Allah, kemudian besoknya kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Makanya Allah mengatakan qad aflaha man tazakka, bahagialah bagi kita-kita yang sudah mensucikan fisikisnya melalui saum Ramadan, fisiknya melalui zakat fitrah. Wa dzakaros, kemudian kita dzikir kepada Allah, salah satunya adalah dzikir ketika di malam Idul Fitri melalui takbir misalnya. Kemudian setelah itu lalu kita sholat, rentetan ibadah saum yang sunnah jika dilaksanakan oleh kita, insya Allah saum kita ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Ambil yang benarnya dan buanglah yang kurang baiknya. Billahil hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.